Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tito Takyudin dari pendamping desa. Kami datang ke sini ingin tahu, dalam beberapa bulan ini saya melihat banyak aktivitas di daerah Kampung Caraca 1. Nah, setelah kami banyak bertanya, ternyata di sini ada sebuah perkumpulan anak muda yang membawa kami ini antusias. Kok ada apa di sini? Ternyata di sini ada sebuah perkumpulan komunitas anak muda, yaitu di bidang ekonomi, yaitu masalah budidaya jamur merang. Nah, kami ingin tahu prosesi awal daripada menjalankan bisnis ini seperti apa. Siapa yang mau ini menerangkan dulu? Silakan, Pak Munir. Terima kasih pada Bapak Tito. Dan zaman sekarang kan banyak kan anak muda yang rata-rata lah entah di mana kebanyakan di warung pegang HP hanya main-main ya, main game gitu, nggak ada kegiatan, nggak kurang ada kegiatan ya. Iya, saya terobsesi apa ya, supaya anak muda itu ada kreativitas. Walaupun saya nggak ada modal, alhamdulillah di sini ada seorang anak muda yang berpengalaman. Ya, asli anak muda Caracas yang udah di Caracas. Awal mula katanya ayo kita bikin perusahaan katanya untuk anak-anak. Bagaimana, cuma kata saya nggak beda modal. Kalau kalau modalnya misalkan nyicil lah kita, kalau ada modal kita berjalan gimana, oke lah katanya. Ya udah, oke. Waktu itu saya pegang modal cuma 450.000. 450.000. Cukup enggak? Ya kalau bilang juga nggak cukup, Pak. Kalau bikin satu kumpung aja buat jamur itu berapa juta? Menghabiskan biaya sekitar 12 juta. 12 juta ya. Sedangkan saya pun pegang uang 450.000. Kok bisa sampai mewujudkan kumbung jamur ini dengan modal 400.000? Dari mana ya? Alhamdulillah. Dari doa mungkin ya. Ya. Dari doa. Dari niat. Terus dukungan anak-anak muda. Anak-anak muda banyak terlibat di sini. Terlibat anak-anak muda. Alhamdulillah. Udah berapa lama? Udah sekitar tahun-tahun ya, 1 tahun. 7 bulan. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan, Pak. Tapi 7 bulan udah sampai berapa kumbung? Udah 9. Sekarang sampai 9. 9 kumbung. Iya. Sekarang kalau kali 12 aja, Pak. Kalau 12 kali 12, 9 kumbung kali 12. Iya. Udah berapa? 118 juta. Kok bisa? Ini ada apa gitu maksudnya? Kok dengan hitungan dalam hitungan bulan kok bisa dengan modal sedikit, kok dengan angka sampai udah ratusan juta? Modalnya dari mana kok bisa seperti itu? Ini kami ingin tahu aja. Berhubung saya tadinya kan ya dari ada dukungan dari anak-anak. Ya mengurangi kos ya, berjalan ya, berjalan, Pak. Sambil berjalan kadang orang kan nggak tahu. Nanti kan milik rezeki jodoh pasti baca itu cilaka itu urusan yang di atas yang atur. Kadang kita ada milik rezeki gitu, Pak. Ya berbagi ya. Nah ini saya ingin tahu Pak Heri itu ini. Iya. Oke, saya ingin itu apa namanya? Satu panen itu berapa kilo gitu? Satu hari apa satu periode? Dalam satu kumbung aja, satu periode ya? Satu periode aja. Kita ambil rata-ratanya aja sekitar 170-an kilo atau sekitar setengah lah minimal ya.
Mm-mm. Emang itu udah menjadi target kita selama ini. 1,5 kintal. Iya. Dan itu gimana prosesnya? Ada melebihi target atau itu rata-rata? Rata-rata. Rata-rata lebih ya, lebih ini. Kebanyakan lebih. Lebih dari target. Iya. Oh iya iya. Itu dengan harga berapa sekarang? 35. 35.000 itu ya. 35.000 per kilo. Itu pun nggak termasuk BS. BS belum dihitung. Oh, BS belum itu Iya. dihitung ya. Itu maksudnya kalau uang BS kita di sini disimpan buat uang kas. Oh iya, ada uang Iya, kas ada segala. uang kas. Uang kas itu nantinya dibikin kayak model pembangunan kayak gitu, kayak yang udah Oh kayak iya bikin iya. kamar mandi, bikin kolam, Iya. banyak lah yang dan lain-lain lah. Ya, ya, ya. Ini yang melibatkan ada berapa anak muda sebetulnya, kok kayaknya ini banyak banget tadi saya ketemu itu. Ada berapa puluh? Ada sekitar 10 orang lah. 10 orang ya 10 orang. yang terlibat di sini ya. Yang punya kumbung itu ada 6. 6 orang. Oh gitu ya. Yang lainnya ada yang lagi belajar, ada yang lagi magang. Hmm. Ya selagi kita mampu kita bantu. Itu Pak Munir, itu bagaimana sih bisa mengumpulkan anak muda sampai apa namanya bisa berkumpul? Itu apa sih magnetnya, apa sih sebetulnya? Awalnya ya bagaimana kitanya ya Pak, sebenarnya bagaimana kitanya. Kita tadinya sama anak muda, kadang anak muda kan ada kebutuhan, misalkan dari untuk kebutuhan dia sendiri, semacam olahraga gitu Pak ya, olahraga, semacam olahraga, misalkan voli atau sepak bola. Kadang Kita bantu. kita nggak punya ada lapangan, kita bantu sama kita. Iya, jadinya anak mudanya gimana ya, berasa Apa dibantu lah, Iya. merasa di mana. Itu iya, masyarakatnya sendiri mendukung nggak? masyarakatnya mendukung. Mendukung ya. Iya, mendukung. Oke, kalau ini kemana itunya ngoper apa namanya? Pemasaran. Pemasarannya. Nah, buat sekarang ini, Heeh. buat yang sekarang lagi berjalan ini kita sementara lagi diambil sama Cikopo, pasar Cikopo. Pasar Cikopo. Nah, Hmm. buat kumbung yang baru 9 ini, Hmm. kita di sini tuh sebenarnya masih kewalahan. Berarti permintaan masih banyak. Permintaan masih banyak. Oh, Bahkan kemarin tuh bandar ada yang minta lagi kita ditantang buat 2 kintal per hari. 2 kintal per hari. Sementara dalam kumbung 9 kayak gini kita nggak mampu. nggak mampu ya. Iya, masih kurang. Ya 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 ya. Itu perlu ada investor ya. Investor dari luar. Dari luar ya. Ya masih menerima itu luar kondisi itu apa tempat itu masih Masih cukup. masih cukup ya. Masih memadai. Masih memadai ya. Dan kita pun di sini masih sanggup menerima investor dari luar. Oh itu. Iya. Itu satu itunya berapa? Satu kumbung itu tadi 12 sampai 15. 12 itu pembuatan kumbungnya doang. Oh belum gitu. produksi. Belum produksi. Ya, kalau udah kita mulai melanjak produksi, kita berarti ada modal produksi lagi dong. Kurang lebih berapa juta? 2,5 juta atau 3 juta. Berarti 15 juta. 15 juta udah bisa jalan ya itu ya. Dengan kondisi kumbung kayak gini, enggak Hmm. kalau pakai ada lagi kumbung yang model kayak pakai styrofoam. Mm-mm. Itu modalnya lebih nambah lagi. Lebih nama lagi ya. Iya. Sampai 15 atau 20 juta lah. Hmm. Banyak sih macam-macam kumbung itu, ada yang dari Bajaringan. Oh bisa ya. Bisa. Tapi ada biayanya yang lebih dari, itu ya, lagi. pasti lebih mahal. Ini kekuatan berapa tahun yang dari bambu ini? Dari bambu pengalaman saya yang udah itu 4 sampai 5 tahun gimana perawatan orangnya. Oh iya iya iya. Menguntungkan nggak sebetulnya bisnis ini? Bagi saya selama ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. menguntungkan. Ini soalnya terus kok apa namanya ini kan di pasaran kalau menurut saya itu kan mahal. Nah, Sebetulnya berimbang nggak dengan pernah itu nggak nutrisinya bagus nggak sih sebetulnya ini jamur merang ini? bagus. Sangat bagus ya. Bagus. Soalnya kan itu kayaknya untuk kelas menengah ke Ya, atas gitu. ke atas. Ini untuk jamur ini. Oke Pak Cece, terima kasih atas apa namanya mau berkomunikasi dengan kami. Semoga kedepannya bisnis budidaya jamur merang ini berkembang pesat dan tentunya harapan untuk ada investor itu bisa cepat terwujud. Amin ya. Oke, terima kasih. Tambahan satu lagi nggak? Apa? Ini buat saran buat teman-teman semua ya. Ya.
jangan pernah berpikir kalau modal itu jadi patokan utama. Oh iya. Keinginan, kekuatan yang semangat yang harus kita tunjukkan pada mereka, itu aja sih. Niat, Keinginan yang besar. Jangan berpikir modal itu dulu. Modal itu jadikan utama. Oh, jangan utama ya. Ya, nggak bisa jadi. Siap. Mudah-mudahan anak muda bisa mencontoh kegiatan budidaya ini untuk semuanya, tentunya bukan di bisnis budidaya saja, tapi di lain pun, bisnis lain pun, itu niat utama ya, keyakinan, niat, Keinginan yang tinggi. keinginan yang tinggi. Terima kasih. Oke. Siap. Inilah salah satu anak muda yang masih belajar, baru kelas berapa? Baru kelas 10 udah ikut serta dalam budidaya jamur merang. Mudah-mudahan ini jadi pionir ke depannya ya, jadi orang yang sukses ya.